Jihan? Iya Pemalah. Rajin banget ya datang ke pengajian. Kenapa ya? Perempuan muda zaman sekarang susah banget nemuin yang kayak kamu. Contohnya menang tipu tuh di kota. Aduh, beda banget ya pokoknya. Jangan gitu Bu. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Semua sama di mata Allah. Gak boleh dibanding-bandingin. Tetap aja Han, kamu tuh lembut, sopan, ibadahnya rajin. Bener-bener kayak calon penghuni surga lah. Aduh Bu, jangan ngomong gitu dong. Saya takutnya malah jadi sombong. Saya bukan siapa-siapa. Oh iya, ibu ini mau belajar kemulaian dari kamu. Bisa nggak kamu ajarin ibu doa-doa yang kamu baca tiap habis ngaji itu? Boleh ya? Saya itu bukan ahlinya Bu. Ntarnya salah ngajarin. Ih, kamu ini di kampung ini nggak ada lagi perempuan yang kayak kamu loh. Udah, ajarin ibu ya. Yaudah insya Allah Bu. Kapan-kapan saya mampir. Oke, nanti kamu kabarin ibu ya. Hehe. Ya Bu, saya pamit dulu. Jihan berjalan pulang sambil memikirkan perkataan Bu Malah. Hatinya hangat. Sesampainya di rumah, ia melihat suaminya Danu sedang memegang ponsel sambil senyum-senyum sendiri. Lagi lihat apa Mas? Senyum-senyum terus. Ini temen di grup ngelucu Han. Beneran temen di grup? Ya iyalah, apa sih kamu kok nanya-nanya gitu? Aku cuma nanya Mas. Soalnya akhir-hari ini Mas sering keluar. Terus kalau udah di rumah sibuknya sama HP. Kita jadi berjarak. Han, kamu jangan bikin pusing deh. Aku kerja ya wajar lah keluar mulu. Di HP juga, ini kan kerjaan. Tapi Mas kan kerjanya cuma sampai Jumat. Sekarang Sabtu. Mas masih sering keluar. Kamu jangan mulai ya. Aku capek pulang-pulang ditanya mulu. Mas, aku cuma tanya. Bener nggak cuma chat grup? Iyalah, kamu pikir aku ngapain? Kok kamu tiba-tiba curiga gini sih? Aku ngerasa Mas jauh. Kayak ada yang Mas sembunyiin. Udahlah, panas otakku. Aku mau keluar dulu. Mau kemana Mas? Atau lo susah ngomong? Aku mau cari udara segar. Pintu ditutup keras. Malam pun tiba dan semakin larut. Dia masih di dapur sambil memandangi makanan sudah dingin. Ketika jarum jam menunjuk pukul 10, pintu depan akhirnya terbuka. Dia langsung berdiri dan menghampiri Danu yang baru masuk. Harap pulang juga Mas. Kemana aja kamu? Aku nungguin dari tadi. Aku capek Han, jangan nanya dulu. Mas, tolong jawab bentar aja. Mas habis dari mana? Aku mau bilang apa coba? Cuma aku jawab, kamu pasti curiga lagi. Mas, aku ini istri sah. Wajar pengen tahu kamu dari mana dan ngapain. Kamu tuh makin lama makin bikin sesak aku, tau nggak? Kamu tuh makin lama makin bikin sesak aku, tau nggak? Aku cuma telat dikit aja udah diinterogasi. Aku cuma minta kejelasan Mas. Kalau emang kamu nggak apa-apain, hijab aku. Udah lah, terserah kamu mau ngomong apa. Aku mau tidur, males ribut terus sama kamu. Mas, Jihan kembali ke dapur setelah pintu tertutup keras. Bahunya lemas, tangisnya pecah perlahan. Keesokan paginya setelah membereskan rumah, Jihan memutuskan pergi ke rumah Bu Malah. Wajahnya pucat dan matanya pun masih sembab. Saat Bu Malah melihatnya, Bu Malah langsung kaget. Ya Allah Han, kamu habis nangis ya? Bengkak banget matamu. cuma kurang tidur Bu. Jangan bohong sama ibu, kamu kenapa? Ada apa? Saya bingung, tapi saya mau cerita Bu. Ngomong aja, ibu dengar, gak usah takut. Danu tadi malam pulang larut banget Bu. Dari sore saya nunggu, tapi dia malah marah waktu saya tanya kemana. Duh, kok dia marah? Kamu kan cuma nanya. Ya Bu, saya cuma nanya. Tapi dia bilang percuma cerita sama saya, karena saya pasti curiga. Astagfirullah, kok bisa laki-laki kayak gitu ke istri sendiri? Saya takut pikiran saya salah Bu, tapi sikap dia benar-benar beda makin kesini. Kamu lihatnya gimana dia sekarang? Dia dingin Bu, HP-an terus, sering di luar, terus pulang makin larut. Saya rasa dia nyembunyi sesuatu dari saya. Apa dia selingkuh ya Bu? Ya Allah Han, berharap itu semua salah ya. Tapi kalau amit-amit benar, ibu yakin Allah kasih kamu pahala berlipat. Saya cuma pengen rumah saya balik kayak dulu Bu, hangat kayak dulu. Insya Allah Han, insya Allah. Ibu doain terus. Kamu jangan nangis sendiri, kalau ada apa-apa cerita ke sini ya. Iya Bu, makasih. Minggu demi minggu berlalu. Jarak di antara Jihan dan Danu semakin terasa jelas. Malam itu, Jihan duduk di kasur dengan gelisah. Ketika Danu masuk kamar dan bersiap tidur, Jihan akhirnya buka suara. Mas, kau beneran gak mau ngomongin apa-apa? Ngomong apa? Aku nggak ngerti maksud kamu. Bener-bener ya, kamu gak lihat beberapa hari ini gimana? Kita bahkan jarang ngobrol. Apa sih? Aku nggak ngerasa ada yang perlu diomongin. Tega kamu Mas, apa kamu udah gak punya perasaan lagi sama aku?
Udah deh, jangan mulai lagi ya. Apanya yang mulai? Tapi kamu ngomong, kau pasti gitu. Tapi gak ada yang gak perbaikin. Han, ini udah larut. Orang mau tidur, jangan bikin ribut lah. Jujur aja sekarang, kamu selingkuh ya? Aku gak peduli. Aku nanya mas, kamu selingkuh atau enggak? Aku bilang jangan mulai, jangan mulai. Jawab dulu. Iya, aku selingkuh. Kenapa emangnya, ha? Itu yang kamu dengarkan? Jahat kamu mas, kurang apa aku selama ini? Aku bela kamu mati-matian depan ortuku demi kita nikah. Aku gak pernah mikir buat doain kamu. Tapi kamu, ini balasan kamu. Han, Aku pikir kamu beneran cintaku. Ternyata gampang banget kamu nyerah. maaf Han, tapi ini nggak bisa dipaksa. Kita udah nggak cocok. Gak cocok, setelah semua aku korbanin. Danu tertunduk, lalu membawa bantal dan selimut ke ruang tamu untuk tidur di sana. Beberapa hari kemudian, Jihan termenung di ruang tamu ketika Danu masuk dan membawa selembar map. Ini suratnya, tinggal tanda tangan kamu aja. Kamu beneran mau ini? Iya, biar semuanya jelas. Nih penanya. Mas, semoga kamu bahagia sama pilihan kamu. Makasih, aku pergi dulu ya. Kabar perceraian Jihan dan Danu menyebar cepat di kampung. Bisik-bisik tentang perselingkuhan Danu pun juga kedengar di mana-mana. Di rumah, Jihan hanya terbayang lemas. Bu Mala pun berkunjung. Astagfirullah. Saya capek, Bu. Ya ampun Han, sini peluk ibu. Bu, Danu selingkuh. Dia ninggalin saya gitu aja. Apa saya kurang ya, Bu? Kenapa, Bu? Saya udah jadi istri yang baik. Udah, jangan ngomong gitu. Bukan kamu yang salah, Danunya aja yang brengsek. Kamu itu lebih dari cukup, Han. Laki-laki kayak Danu malah gak pantas buat kamu. Saya sakit banget, Bu. Iya nak, ibu tahu. Tapi kamu kuat. Kamu gak sendirian. Ada ibu di sini. Ibu yakin kamu bisa bangkit. Makasih, Bu. Makasih. Selalu ada buat saya. Kamu anak baik, Han. Allah pasti ganti yang lebih baik nanti. 2 bulan berlalu. Jian perlahan mulai pulih, meski kadang hatinya masih perih. Siang itu, dia sedang makan pecel Bi Aminah. Tak lama, Bu Mala juga datang sana. Jihan, makan di sini juga. Iya, Bu. Baru aja makan. Alhamdulillah ya, muka kamu sekarang udah berseri lagi. Hehe, iya Bu, pelan-pelan saya belajar ikhlas. Nah itu sih Tuhan, yang kemarin mah biar latihan aja. Saya udah coba move on kok, Bu. Saya juga sekarang mulai kerja, bantu-bantu di toko. Lumayan bang isi waktu. Bagus tuh, daripada kamu di rumah terus. Dan kepikiran kan, kamu masih muda Han, masih panjang perjalanan kamu. Keesokan harinya, di tempat kerja Jihan, ia sedang menata stok deterjen. Ketika suara Arman, suami dari pemilik toko, memanggilnya, segera menghampirinya. Hari ini saya kepikiran ngajak kamu makan siang di luar, biar kamu gak bosan makan di belakang toko terus. Makan siangnya cuma kita berdua mas. Iya, berdua. Dan tenang aja, Lita lagi keluar dan dia tahu saya ngajak kamu makan. Jadi gak bakal ada masalah. Saya cuma takut dia nggak enggak aja mas. Apalagi saya masih karyawan baru di sini. Makanya saya bilang langsung, biar jelas dan gak ada yang perlu kamu takutkan. Ya sudah mas, kalau emang nggak apa-apa dan Litanya tahu, saya ikut. Bagus, gitu dong. Ayolah. Ya mas, saya ambil tas dulu ya bentar. Jihan, saya pengen tahu, kamu tinggal di daerah sini udah lama atau baru pindah sih? Sudah lumayan lama mas. Dari kecil saya juga nggak jadi lingkungan sini. Oh gitu, pantesan kamu kayak akrab sama beberapa pelanggan yang beli tadi. Iya mas, soalnya banyak yang mengenal sama saya. Kamu kerjanya sebelum di toko ini apa? Nggak kerja sih mas, tapi dulu pernah bantu-bantu tempat lain juga, jadi ya kebiasa. Saya penasaran aja sih, soalnya kamu tipe orang yang rajin dan gak banyak ngeluh. Susah loh nyari karyawan yang ada tanggung jawabnya kayak kamu. Ya saya kalau kerja aja mas, yang penting amanah. Alhamdulillah kalau Mas Arman lain saya bertanggung jawab. Terus, kamu tinggal sama siapa sekarang? Keluarga apa sendiri? Saya tinggal sendiri mas, tapi dekat rumah tetangga yang udah kayak saudara sendiri. Wah, enak tuh kalau lingkungannya sportif. Saya kira kamu kok jauh gitu. Enggak mas, saya nggak mau jauh-jauh dari lingkungan yang saya kenal. Waktu terus berlalu, rutinitas toko membuat Jihan semakin sering berinteraksi dengan Arman. Sekalipun ia menjaga jarak, tetap saja obrolan kecil kadang terjadi. Lita yang beberapa hari memperhatikan, akhirnya menunggu sampai shift sore selesai. Saat pintu toko ditutup, Lita mendekat dengan wajah datar.
Jian, bentar deh. Saya mau ngomong dulu sama kamu sebelum pulang. Ya Lid, ada apa ya? Saya cuma mau tanya, senyaman apa sih kamu sama suami saya? Maksudnya? Nyaman ya, nyaman biasa aja Lid. Mas Arman itu menurut saya humble orangnya. Jadi yang ngobrol pun enak. Humble ya? Saya perhatiin, dia sering banget aja kamu ngobrol. Kadang ngasih sesuatu kan? Sesuatu? Maksudnya? Ya kadang dia beli minuman lah, atau jajanan, atau hal kecil lain. Tapi kamu tahu nggak? Ada beberapa hal yang dia nggak pernah kasih tahu saya. Loh, bentar. Selama ini Mas Arman selalu bilang ke saya kok, kalau segala sesuatu tuh kamu udah tahu. Dia selalu bilang kita udah tahu. Oh gitu ya? Sama saya ngomong gitu ke kamu. Iya Lid, saya kira kalian emang terbuka soal hal begitu. Jihan, saya tanya jujur ya, kamu ngerasa aneh nggak? Dia nggak cerita sama saya, tapi bilang ke kamu soal saya tahu. Saya benar-benar nggak tahu Lid. Saya pikir kalian emang sepakat. Oke, sekarang bisa nggak kamu pelan-pelan jauhin Mas Arman? Buhin? Saya bukannya mau gimana ya, tapi kamu kan janda kan? Iya, saya janda. Itu, takutnya nanti ada fitnah. Orang nyinyir kan gampang. Apalagi kalau janda, ring bareng suami orang. Kamu warga asli sini, sementara saya bukan. Kalau ada gosip jelek nempel ke kamu, apa kamu gak malu? Iya, saya ngerti maksud kamu. Saya ngomong gini sebagai sama perempuan ya. Kamu ini bukan anak muda. Kamu ngerti kan mana harus dijaga? Iya Lid, kalau emang bikin kamu gak nyaman, saya bakal jaga jarak. Gus, saya cuma gak mau rumah tangga saya kebawa masalah yang enggak. Maaf ya kalau bikin gak enak selama ini. Udahlah, yang penting kamu ngerti. Lita pun keluar tanpa menoleh lagi. Namun seiring waktu, batas yang coba Jihan jaga mulai blur. Arman makin sering mencari kesempatan ngobrol. Dan Jihan, yang masih rapuh secara emosional, mulai lengah. Kedekatan yang oleh obrolan mulai berubah jadi perhatian-perhatian yang seharusnya tidak mereka izinkan. Sampai akhirnya mereka terjebak dalam hubungan yang tak seharusnya. 2 minggu kemudian, Jihan beranikan diri menghubungi Arman untuk bertemu di sebuah gang sepi. Mas, saya harus ngomong sesuatu. Ini penting banget. Cepatlah, jangan lama-lama. Saya nggak mau ada yang lihat. Mas, saya hamil. Apa? Kamu bercanda kan? Saya nggak bercanda mas. Ini beneran. Sudah tes berkali-kali. Iya, dan saya nggak mau anak itulah. Sarman, kamu sadar nggak? Ini akibat kita berdua. Kamu itu cuma simpanan saya ya. Jangan bertingkah kayak kamu ini siapa. Dengar ya, kalau kamu mempertahankan anak itu, terserah. Tapi jangan pernah anggap saya sebagai ayahnya. Jangan pernah pokoknya. Mas, kok kamu tega? Udah, saya pergi. Jangan hubungi saya lagi ya. Arman pergi begitu saja, meninggalkan Jihan yang memegangi perutnya. Beberapa hari kemudian, dengan cepat semuanya terungkap. Entah siapa yang melihat, tapi gosip meledak seperti api. Lita pulang ke toko lebih cepat. Wajahnya sudah merah padam, belum Jihan sempat menghindar. Jihan, Lita? dasar wanita munafik kamu. Jilbab doang gede, di bawah nggak ketutup. Dari dulu saya udah curiga. Saya tahan, karena nggak mau mikir jelek. Saya udah menyesal. Saya kebawa perasaan waktu itu. Diem, nggak butuh alasan musuh kamu. Kabar itu pun cepat menyebar seperti badai. Bukan hanya Lita, seluruh warga ikut membicarakannya. Jihan tak berani keluar rumah. Bahkan Bu Mala yang dulu selalu mendukungnya, kini tak lagi menatapnya dengan pandangan yang sama. Hari-hari berikutnya, Jihan jalan dengan jalani dengan kesunyian, merawat kandungannya sendiri, dan mencoba mencari pekerjaan demi hidupnya. Hidup dengan beban rasa bersalah yang berat, sekaligus menjaga bayi dalam kandungannya.